Nah, pada pertemuan ketiga ini itu apa ini sudah masuk ya. Ini berarti poinnya adalah polaris depan maupun belakang itu sama ya, di konten sebelumnya itu seperti itu. Lalu di situ terjadi error, angkanya itu sudah genap, sudah pas memenuhi ruang, namun apa itu terjadi error pada angkanya yang tidak beraturan gitu. Tapi untuk posisinya itu sudah pas memenuhi ruang. Oke, kita akan coba sekali lagi karena pada konten sebelumnya itu sudah kita praktekkan bahwa itu yang memiliki masalah kalau LCD putus-putus kayak gini itu adalah di konektornya ya, di konektor. Oke, kita bongkar gitu. Kali ini saya tidak akan mengganti konektornya, namun konektornya keras kita lemaskan, seperti itu. Tapi kayaknya sih nggak mungkin, soalnya akan terjadi kerenggangan konektor sehingga tidak stabil nanti. Karena pada konektor ini harus memiliki garis-garis yang sejajar dengan LCD. Kalau kita lenturkan, maka akan terjadi perenggangan pada garis-garis tersebut, saluran tersebut. Secara logis seperti itu, namun kita akan buktikan gitu. Sebentar, ini tak taruh di sini dulu guys. Kalau kayak gini kok nggak enak ini. Ini jadi masalah LCD-nya ndak ini kayaknya. Coba aku langsung ke konektornya saja. Kita lepas dulu, karena dilepas konektornya saja itu tidak bisa, harus dilepas LCD-nya ya. Kita lepas. Ini sementara ini kan keras. Nah, ini keras. Gimana ini? Keras ini kalau kita lenturkan ini maka akan jadi istilah pemuaian, dan pemuaian itu akan memiliki renggang. Nah, nantinya konektor ini akan menjadi renggang. Apakah tidak atau tidak saya juga belum tahu. Kita buktikan bersama-sama di sini. Gitu. Nah, gitu, konektor ini kita lenturkan lagi. Kalau dalam logika ini dia melenturkan seperti ini, itu berarti ada istilah unsur kimia yaitu memuai. Memuai itu berarti garis-garis yang apa itu sejajar itu memiliki tingkat kerenggangan gitu. Kita lenturkan. Nah, di sini kita lenturkan. Apakah masih berfungsi atau tidak? Nah, gitu. Tapi secara fisiknya ini tidak akan terjadi kerusakan. Namun secara fungsionalnya apakah terjadi atau tidak, kita di sini akan buktikan. Oke, kita buktikan. Kita tidak merusak fisiknya, karena secara fisik ini tidak rusak. Namun secara fungsionalnya dia bisa atau tidak. Gini. Maybe no, maybe yes. Gitu berarti. Oke, saya bersihkan dulu, karena kebersihan ini sebagian daripada tukang servis jam tangan ya.
Kalau nggak bersih ini kan terjadi angka yang putus lagi itu. Kadang seperti ini aku juga berpikir guys, nah, gitu daripada bengong. Nah, kalau aku dulunya mempelajari apa itu ilmu kedokteran, mungkin ini akan memiliki persamaan dengan ilmu kedokteran. Nah gitu, nanti ini fungsinya sama seperti pankreas atau usus besar, usus halus, nanti seperti itu. Kadang juga berpikirnya aku seperti itu, karena otak saya sudah merekam hal yang seperti itu, jadi persamaannya pun juga hal-hal yang demikian gitu. Oke, kita buktikan sekali lagi ya. Tadi sudah tak istilahnya apa ya? Tak engkok-engkok. Tak engkok-engkok itu saya lenturkan, nah gitu, secara bahasa mekanis saya lenturkan. Oke, ingat ini tuh penyusunan ini dibolak-balik juga tidak apa-apa, itu tergantung ininya. Kalau ini mekanismenya itu tidak apa-apa ya. Ini kita lihat ininya, ini sudah tak terangkan di bab mekanisme. Teman-teman bisa flashback kembali ke cara servis jam tangan jika mau lebih detail, sedetail-detailnya itu udah bisa. Dan teman-teman andaikan sampai bab ini, sampai materi ini itu sudah bisa membuka jasa servis sendiri gitu. Andaikan ada yang kurang paling 1-2 itu tinggal nambahin ya, gitu. Tapi di situ tolong perhatikan betul-betul, jika mau lihat detail ya harus nontonnya secara detail. Tidak boleh disingkat-singkat, itu tidak boleh. Sebentar. Ini kan atasnya di mana ini? Atasnya di sini. Ini kebalik tidak? Nah, itu ternyata tadi kebalik. Kita bisa menyesuaikan ini. Ini tuh lampu. Nah, aku kan tadi begini. Begini artinya lampu ini sama ini itu tidak sejajar. Nanti ketemunya di sini. Jadi kalau ada hal kayak gini kita sesuaikan dengan lampunya. Nah, indikator lampu. Nah, gitu, indikator lampu. Nah, ini di samping sini tuh ada lampu. Ini juga lampu. Ini kayaknya agak kotor. Agak kotor itu kita bersihkan. Nah, karena kebersihan sebagian daripada tukang servis jam tangan. Kita bersihkan guys. Kita bersihkan seperti ini. Kalau sudah dibersihkan harus dikeringkan, nggak boleh basah, itu nggak boleh. Nah, kita bersihkan dulu. Oke. Nah, kalau sudah bersih seperti ini kita keringkan. Keringkan ini ada banyak metode. Kalau misalkan teman-teman beli minyak IC seperti ini itu
Di situ ada anjurannya untuk dibersihkan di sinar matahari atau di bawah lampu. Nah, kalau saya nggak mau, kalau itu makan waktu aku kayak gitu. Bersihkan seperti itu makan waktu. Makanya aku membuat minyak sendiri, dan minyak itu saya proses dengan cara saya sendiri dengan langsung. Ini untuk pembuatan minyak udah tak kasih tahu ya caranya, teman-teman bisa boleh, karena aku tidak membuat judul cara membuat minyak IC gitu, tidak. Sebentar tak taruh agak jauh karena di sini kamera saya merespon. Kamera HP ini udah 10 tahun bro, nggak ganti-ganti, mau belum ganti gimana. Nah ini kita coba. Aduh sebentar, oh ini tidak ada. Tadi ya sisi ini lampu, nah ini indikator lampu pada IC ini kita sesuaikan pada ini konektornya. Nah gitu, tuh nilai yang pas. Nah kita coba di sini sekali lagi dengan menempelkan seperti ini. Ini sih bisa sih bro, di sini bisa, tapi nggak tahu nanti kedepannya ini maksimal enggak. Nah bisanya bisa maksimal, dan tidaknya kita belum coba. Coba dulu. Ini kebetulan minyak saya juga sudah mau habis bro. Kebetulan minyak saya mau habis. Nanti kalau misalkan habis ya kita buat lagi ya gitu, kita kasih tahu lagi caranya bagaimana gitu. Enak. Dan itu tidak langsung di judulnya di awal konten enggak, tapi pertengahan konten gitu. Jadi kalau misalkan mau detail sedetail-detailnya ya lihat secara detail biar lebih jelas dan gamblang. Nanti ada materi-materi tambahan yang memang digunakan untuk servis jangka panjang gitu. Oke, kita lap dulu yang ini, karena tadi kebersihan sebagian pada tukang servis jam tangan. Secara mekanisme itu seperti itu. Nah, oke, artinya ini bisa konektornya bisa namun nggak sempurna. Nah, gitu di sini bisa namun tidak sempurna. Ini masih bisa tapi tidak sempurna ini guys. Tahu bagaimana ya ini supaya bisa ini? Bingung aku guys ini. Apakah pengaruh juga dari apa itu? Polaris yang bagian depan saya taruh di depan tadi atau tidak? Nah, gitu. Karena andaikan ini bisa seperti ini, itu maka akan terjadi error. Meskipun di sini kayak indikator
apa ini SNZ atau kayak lambang wifi ini sama lonceng atau alarm ini tuh sudah setara sejajar, namun pada praktiknya ini yang apa itu angka pada penunjuk hari, nah ini penunjuk hari sama menit ini di sini itu terjadi error. Oke, kita ganti. Gimana kalau misalkan kita ganti dengan yang masih baru, nah gitu. Di sini kita ganti yang masih baru. Cari ini guys. Yang masih fresh pada konektornya ini, apakah dia terjadi error atau tidak, nah gitu. Kemudian juga ada yang jawab cara apa itu mendapatkan konektor ini dari mana, nah gitu. Sekarang kan zamannya online, kemungkinan teman-teman bisa cari di marketplace yaitu ya, atau kemarin tak jawab kalau aku biasanya di tukang rosok. Tukang rosok itu kan banyak elektronik yang tidak terpakai, nah gitu. Nah, kalau misalkan elektronik itu memiliki mekanisme yang sama seperti jenis kalkulator, atau misalkan elektronik yang memiliki konektor dengan semua elektronik yang berhubungan dengan LCD itu pasti ada, nah gitu. Elektronik mati itu contohnya seperti kalkulator, ada kayak seperti zaman dulu itu kan ada tipe link, nah gitu, itu kan sama, dia menggunakan tombol dan LCD. Kalau ada LCD-nya pasti ada konektor, nah gitu, intinya gitu. Kayak tip ada, radio ada, itu loh, kok ada, padahal kan nggak ada LCD-nya. Lah konektor yang menghubungkan apa itu lampu yang bergerak itu kan ada yang menggunakan konektor seperti ini, ada langsung kabel juga ada. Kalau yang itu seperti itu. Tapi kalau yang LCD yang dia fungsinya kayak ini seperti jam digital atau kalkulator itu pasti ada. Nah itu juga elektronik rata-rata ada sih. Oke, kita ganti ini ya, konektornya ya, ini yang stabil konektornya mas atau apanya gitu, kita tidak tahu ini masalahnya guys. Oke, kita ganti konektor. Ya, waduh ini kok. Ya nak ya. Bu. Ya, kalau kami nih jodoh. Sebentar cewek enak ya. Ya sebentar guys, saya urus anak dulu. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan konektor yang masih utuh, masih sehat gitu. Kalau masih itu ini kelenturannya ini lentur gitu. Namun ini enggak apa itu, tidak sesuai ya, karena kurang panjang dan juga kurang lebar. Namun kurang lebar di sini tidak saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan di sini dia kurang panjang pada konektor ini. Oke, ini tadi ini ya, lampu, indikator lampu. Nah kalau misalkan ini peringatan juga buat teman-teman tukang servis gitu. Kalau membuka LCD yang LCD-nya tidak putus-putus retak kayak itu ada kemungkinan juga harus melepas konektor. Yang awalnya tidak putus bisa jadi putus, nah gitu.
Jadi kalau misalkan teman-teman nyervis itu, kalau kan biasanya customer minta harga dulu, kira-kira habisnya berapa. Nah, teman-teman harus memperhitungkan ini juga peluang, ini peluang kerusakan. Nah, peluang kok kerusakan gitu. Ya karena ini dihitung nanti. Kalau misalkan saya ganti dengan konektornya harganya berapa, itu sertakan juga di situ, disertakan juga di situ. Untuk berjaga-jaga supaya apa itu terjadi hal-hal yang seperti ini. Sudah mengeras, akhirnya kalau dilepas dikembalikan akhirnya putus, karena sudah mengeras kayak tadi, akhirnya putus. Diperkirakan di sini. Nah, itu nih. Kalau misalkan nggak keras ya gitu kok masih normal, ya gak usah dibilang sama customernya gitu. Ya benar kan gitu. Kalau aku misalkan bilang ke customernya gitu pun juga teman-teman itu nggak bilang gitu, nggak bilang sama customernya. Itu sudah umum, rahasia umum dari tukang servis seperti itu, karena dalam akadnya kan seperti itu tadi, perkiraan harga berapa sekian, nah gitu kan, cuma sekian gitu aja. Itu rasa servis kadang-kadang seperti itu. Aku dulu pun servis juga begitu. Tak perkirakan ini kalau misalkan ini kok tidak rusak, ya sudah masuk harga segitu. Andai kan dikurangin dikit, tambahin bisa jadi itu, tapi konfirmasi dulu. Nyervis kan berulang, servisnya berapa? Ini bisa guys, bisa. Angkanya tidak putus, iya angkanya tidak putus. Nah gitu. Kalau ini kan agak di sini ya, karena memang tadi kan nggak sesuai konektornya. Tapi yang jadi permasalahannya apa itu? Permasalahannya itu ini loh, huruf di atas ini kok error. Jadi error seperti ini, nah, gitu. Kita lihat di sini error. Ini error guys. Apa ini baterainya atau gimana gitu? Bingung aku guys. Ini bisa. Apakah polarisnya itu harus diganti polaris yang bagian belakang gitu atau gimana? Kalau bagian belakang kan nggak mungkin juga sih, ke nalarnya itu di mana? Polaris bagian belakang tak ganti. Sebentar aku tak berpikir dulu guys. Oke, ini di mana ini guys? Oke, sebentar. Atau mungkin ini kita bongkar dulu, gimana ya? Bongkar dulu, ganti polaris yang bagian belakang, nah, gitu. Polaris bagian belakang. Kita ganti dulu polaris bagian belakang, atau bisa ganti baterai dulu. Sebentar, saya ganti baterai dulu. Kemungkinan apa itu baterainya juga powernya kurang bagus. Tapi kalau baterainya kurang bagus juga tidak naruh juga, nggak ada hubungannya masalahnya di situ. Tapi semua peluang ini kita akan coba gitu. Oke, kita coba dulu.
Oke, aku tadi cari-cari baterai itu ndak ada guys, ndak ada yang coba ini dulu kita cek dulu powernya ini. Oh, ini masih jreng kok guys, ini masih bagus kok. Coba aku menggunakan baterai yang lain lah gitu. Dan ini masih terjadi hal yang sama guys. Terjadi hal yang sama. Kalau hubungannya sama Polaris, apa hubungannya ya? Polaris kan intinya kan untuk menampilkan waktu sih, bukan untuk angkanya sih. Untuk menampilkan gambar maksudnya kan gitu. Tidak ada sangkut pautnya dengan, nggak ada sangkut pautnya dengan ini. Atau mungkin LCD-nya yang kebalik gitu atau gimana ya? LCD ini kalau misalkan tak posisiin, tapi kalau LCD-nya kebalik maka apa itu, ini itu tidak sejajar semua. Namun di sini yang tidak sejajar itu pada angkanya. Nah itu pada, maksudnya pada harinya saja, indikator hari gitu, dan lainnya ini masih sejajar. Nah kita akan mencoba semua peluang itu gitu, sehingga kita tahu kesalahannya di mana. Oke, kita coba dulu. Ini kalau tak tarik segini itu langsung ditarik begini tanpa kita melepas, ini resikonya itu karena berdampak atau memiliki resiko ininya itu patah, perumahan dari LCD ini guys. Oke, kita bongkar lagi ya gitu, bongkar lagi, kita balik LCD-nya nah, gitu, gantian kita balik LCD-nya. Kalau langsung begini bagaimana? Juga masih tertahan. Nah, gitu, harus dilepas semuanya. Harus ini guys. Kalau nggak gitu ya rusak atau gimana. Oke. Secara mekanisme gitu atau secara logikanya ini, untuk bagian indikator apa itu, reflektor bagian paling belakang ini itu udah genap, karena di sini ada ini indikator untuk konektor lampu ini. Itu udah oke gitu. Kita buktikan. Kalau enggak itu, karena itu berhubungannya hanya untuk lampu sebenarnya kan. Itu hanya untuk lampu. Atau ada komponen yang di sini, yang di apa itu PCB-nya ini yang rusak, itu kita juga nggak tahu. Nah ini sudah benar, pemasangan kayak gini itu sudah benar. Nah ini udah benar guys, pemasangan seperti ini udah benar. Lalu yang jadi kendala apa gitu, kok terjadi error pada indikator? Kalau tadi saya memasangnya ini tuh pada ini tuh begini ya, begini.
karena di sini ada titiknya ini. Kita cek di sini tuh nggak ngaruh aku bilang gitu. Kalau terjadi error, kalau misalnya tak balik gini, nah ini tak balik tanpa menyertakan apa itu reflektor kedua, reflektor dari apa ini kertas atau mika ini mekanisme sama dengan seperti mika, cuma ini dia memang dikhususkan untuk reflektor ya gitu. Nah sini tak balik seperti ini kita pasang nanti ya, karena fungsinya adalah untuk membiaskan lampu pada LCD. Itu fungsinya itu seperti itu di situ. Ini sudah tak terangkan di konten sebelumnya atau di mana itu, bahwa reflektor itu adalah sebuah kertas putih transparan yang dilapisi plastik transparan seperti ini, sehingga akan membiaskan cahaya lebih terang. Contohnya seperti di depan kalian itu atau sekeliling kalian itu lampu rumah itu. Ono mak telepon masuk bu, telepon gitu. Oke, kita akan buktikan di sini. Nah gitu. Oke, kita akan masukkan seperti ini nih. Kita coba dulu. Nah kita akan masukkan seperti ini. Coba kita masukkan ini guys ya. Kita coba menggunakan ini. Ini masih error atau gimana? Kita coba. Kayaknya sih enggak sih. Ini aku tidak menyertakan apa itu reflektor kedua ya, reflektor yang membiaskan lampu gitu ya. Kita coba semua peluang yang berkemungkinan kita coba gitu. Oke, seperti ini. Sebentar. Oh. Dan ternyata guys ya, cuma sepele ini guys, sesimpel ini guys. Nah gitu, simple ini. Terjadi error karena gitu. Nah, ini bisa ya, ini sudah jreng dan maksimal. Tadi kesimpulannya apa itu ini bisa cuma reflektornya tak ganti. Nah kalau untuk reflektor nanti kita akan membuat hal yang sejenis. Sesimpel ini ya guys ya, sesimpel ini.
ini tadi kenapa ini enggak semua sampai sini, karena ini kurang panjang tadi. Namun secara mekanisme ini sudah sempurna. Nah gitu, bisa lihat di sini sempurna. Ini kita asal nggak pasang reflektor, nggak apa-apa sebenarnya, itu tidak apa-apa karena ada reflektor ada 2. Kita juga bisa menggunakan plastik seperti ini karena reflektor kedua itu memiliki warna yang putih. Kita nggak usah menggunakan reflektor yang seperti ini, kalau beli ini mahal. Reflektor seperti ini, gunakan plastik bening seperti ini bisa. Nah, gitu. Lalu poin pokoknya tadi di situ pada bab ini itu polaris bagian depan maupun belakang adalah memiliki mekanisme yang sama dan fungsional yang sama, tidak ada bedanya. Itu kalau teman-teman tanya bedanya apa polaris belakang sama depan, nggak ada bedanya, semuanya sama. Ah gitu. Ya, sama, karena ini kita buktikan ini 100% sudah bisa. Namun kenapa terjadi angka putus? Karena konektor ini itu yang di sini tuh keras. Nah, tingkat kelenturannya udah rusak, istilahnya udah rusak. Maka lalu kenapa saat pemasangan LCD di sini itu terjadi error di angka, padahal untuk yang lain-lain seperti konektor alarm, wifi dan AM/PM ini dan lain-lain ini tuh pada sejajar, namun terjadi error di sini di atas ini apa itu namanya ini istilahnya konektor hari atau hari pada jam tangan itu terjadi error. Itu karena kebalik. Tadi aku memasangnya karena logis di sini ya. Ini tak sesuaikan di sini karena ini ada koakan, lalu di sini ada kayak gunung seperti ini. Seperti ini. Jadi simple saja. Ini simple ya. Ini udah bisa maksimal. Ini guys. Oke, langkah selanjutnya adalah mengganti reflektor ini dengan bahan-bahan yang sejenis. Itu pada bab selanjutnya. Tapi namun di sini nggak ada kendala ya. Ini nggak ada kendala.